siapkan hatinya agar kita memuji nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian buat Tuhan. Yang pertama lagu Dengar dia panggil nama saya. itu adik-adik dengar dia panggil nama saya. Nama saya dan adik-adik juga dipanggil sama Tuhan. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranlah. Oke adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang semuanya untuk lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, segala hormat puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan atas kebaikan Tuhan yang menyertai kami hingga pada saat ini kami masih bisa beribadah walaupun masih melalui virtual studio Tuhan. Itu tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah ini. Mereka berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah setiap doa, setiap pujian kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini kekal sampai selamanya. Amin. Masih semangat ya adik-adik? Masih, Kak. Sekarang kita akan angkat pujian nomor 2 adalah di dalam dunia ada dua jalan. Kita sama-sama nyanyikan ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Oke adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakaknya. Sekarang siapkan Alkitabnya. Halo adik-adik, selamat pagi. Oke, kita sudah tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami, bahkan saat kami mendengarkan firman Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian, supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita buka ayatnya dari Keluaran 2 ayat 1-10.
Nah, kakak baca dari sini adik-adik juga baca dari rumah masing-masing. Kakak baca ya, Keluaran 2 ayat 1-10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan itu berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang bertema peran perempuan di dalam karya keselamatan Allah bagi manusia. Nah, melalui kisah Musa ini adik-adik, kita kan tadi baca ini adalah kisah Musa saat Musa dilahirkan. Nah, tadi di ayat terakhir dikatakan apa sih arti nama Musa? Coba kakak mendengar. Ya, betul. Arti nama Musa adalah yang diambil dari air. Nah, lewat kelahiran Musa ini kita mau belajar bagaimana sih peran perempuan di dalam karya keselamatan. Nah, ketika Musa lahir, Musa berada di zaman di mana Israel itu sedang di bawah penjajahan bangsa Mesir. Nah, meskipun Israel itu di bawah penjajahan bangsa Mesir, tapi Tuhan itu tidak meninggalkan Israel, tidak meninggalkan bangsa Israel. Nah, Tuhan tetap berada di tengah-tengah bangsa Israel. Dan Tuhan memberikan pertolongan bagi Israel dengan berbagai cara adik-adik. Nah, lewat firman ini adalah salah satu caranya, melalui Tuhan memakai perempuan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mungkin di mata manusia, kelahiran Musa adalah kelahiran yang biasa, seperti manusia pada umumnya. Tapi di mata Allah, kelahiran Musa adalah kelahiran yang penting, karena melalui kelahiran Musa ini adalah jalan untuk keselamatan bangsa Israel. Pasti adik-adik ingat kan, Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan. Nah, makanya kelahiran Musa itu sangatlah penting di hadapan Allah, sehingga Tuhan memakai perempuan untuk berperan di dalam karya keselamatan bangsa Israel. Ketika Musa lahir, ada peraturan dari Firaun di mana berkata bahwa semua anak laki-laki keturunan Israel itu harus dibuang ke sungai Nil, dilemparkan. Jadi gak boleh ada anak laki-laki yang hidup adik-adik dari keturunan Israel. Nah, tapi yang perempuan dibiarkan hidup karena pada zaman itu laki-laki itu menjadi penerus bangsa. Karena ibunya Musa ini sangat mengasihi Musa, ibunya Musa mengambil keputusan untuk menyembunyikan Musa supaya Musa tidak dibuang atau dilemparkan ke sungai Nil, supaya Musa tetap
hidup. Nah, selama 3 bulan lamanya Ibu Musa ini menyembunyikan Musa, tapi semakin hari Ibu Musa berpikir bahwa tidak dapat lagi Musa untuk disembunyikan, sehingga dikatakan bahwa akhirnya Ibu Musa menaruh Musa di peti kayu, kemudian dihanyutkan Musa di atas sungai. Jadi Musa tidak tenggelam ya adik-adik, tapi Musa ini tetap berada di atas air. Nah, ditaruhnyalah Musa di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Di situ adalah tempat permandian putri Firaun. Nah, ketika Musa juga ditaruh di sana, kakaknya Musa berjaga-jaga adik-adik agak jauh dari tempat itu, tapi dia tetap memperhatikan akan dimanakah Musa ini ketika Musa dihanyutkan di sungai Nil. Jadi mereka menaruh trik supaya Musa ini boleh ditemukan oleh putri Firaun. Sampai satu ketika putri Firaun melihat bahwa ada bayi. Nah, pas dilihat ternyata putri Firaun ini menaruh kasih kepada bayi Musa ini. Nah, bergegaslah kakaknya Musa ini kepada putri Firaun dan berkata, mau nggak dicariin ibu untuk menyusui anak ini supaya anak ini boleh hidup sehat. Nah, setuju nih putri Firaun, maka dicarikanlah ibu yang akan menyusui Musa ini adik-adik. Ternyata yang menyusui Musa ini adalah ibu kandungnya sendiri adik-adik. Tuhan memakai 3 orang perempuan di dalam kelahiran Musa ya adik-adiknya. Yaitu Tuhan memakai ibu Musa untuk mengandung Musa. Kemudian ketika Musa sudah lahir, ibunya berperan untuk menyembunyikan Musa supaya Musa tidak dibuang ke sungai Nil. Kalau sampai Musa dibuang ke sungai Nil meninggal pada saat Musa dilahirkan, tidak mungkin Musa hidup kemudian dewasa dan menyelamatkan bangsa Israel kan adik-adik. Makanya Tuhan memakai ibu Musa untuk menyembunyikan Musa sehingga Musa bisa selamat. Kemudian ibu Musa ini sangat cerdik ya adik-adik. Ibu Musa membuat keranjang kayu sehingga Musa dapat ditaruh di situ dan dihanyutkan di sungai ini, dan Musa tidak tenggelam loh adik-adik, tapi tetap di atas air. Kemudian selain ibu Musa yang Tuhan pakai di dalam firman Tuhan hari ini, itu adalah kakaknya Musa. Kakaknya Musa itu tadi dikatakan apa? Dia berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apa yang selanjutnya akan terjadi kepada Musa. Kakaknya ini sangat sayang ya adik-adik sama Musa, jadi dia mau memastikan Musa ini selamat. Nah, ketika Musa ditemukan oleh putri Firaun dan juga dayang-dayangnya, maka Tuhan juga memakai putri Firaun ini untuk menyelamatkan Musa. Lewat apa? Itu tadi, Musa diangkat menjadi anaknya putri Firaun, kemudian dirawat. Nah, saking cerdiknya kakaknya Musa juga dikatakan di dalam firman bahwa kakaknya Musa ini buru-buru datang. Pas udah dilihat, oh ternyata Musa sudah ditemukan oleh putri Firaun. Maka datanglah kakaknya Musa ini dan berkata kepada putri Firaun, mau nggak dicariin ibu susu untuk menyusui anak ini, kayak gitu. Nah, cerdik banget kan kakaknya Musa ini. Bagaimana sih supaya Musa tetap hidup? Dan bagaimana supaya ibu Musa ini tetap bisa menyusui Musa? Tuhan memakai 3 wanita ini dengan sungguh mulia ya adik-adik. Kalau nggak ada 3 wanita ini, kalau ibu Musa tidak mengandung Musa, kemudian menyelamatkan Musa selama 3 bulan, kemudian kalau kakaknya Musa tidak memperhatikan Musa ketika Musa ini dihanyutkan, tidak mungkin kan adik-adik Musa bisa ditemukan oleh putri Firaun, dan juga tidak mungkin Musa bisa hidup dan juga dewasa sampai dengan Musa menyelamatkan bangsa Israel. Lewat firman Tuhan hari ini kan kita belajar ini tentang perempuan. Banyak pikiran bahwa perempuan itu lemah ya adik-adik ya, perempuan itu nggak bisa ngelakuin hal yang berat. Nah, tapi lewat firman Tuhan hari ini kita belajar ternyata Tuhan tuh bisa memakai perempuan juga loh. Perempuan itu ternyata berharga juga loh di mata Tuhan. Perempuan itu juga bisa dipakai Tuhan untuk karya keselamatan. Jadi untuk setiap
adik-adik jangan merasa, adik-adik yang perempuan ya, jangan merasa kan aku perempuan kakak, aku nggak kuat untuk melakukan ini, nggak kuat untuk melakukan itu, tidak jago untuk melakukan ini, tidak jago untuk melakukan itu. Percaya deh adik-adik semua, Tuhan itu pasti memakai adik-adik semua untuk melakukan kebaikan. Ketika adik-adik mau melakukan kebaikan, Tuhan pasti pakai adik-adik kayak gitu. Nah, coba kita juga lihat ya kalau di rumah. Mungkin kita lihat mama kita nggak berangkat kerja sama kayak papa ke kantor. Tapi mama kita itu yang menjagai kita, mama kita yang masak untuk kita makan, mama juga yang beres-beresin kita untuk kita sekolah, untuk kita memakai baju, supaya kita cantik, supaya kita ganteng ya adik-adik. Mama kita juga yang jagain kita kalau misalnya kita sakit, kalau misalnya kita mau apapun, ketika papa nggak ada, mama kan yang jagain kita. Nah, itu adik-adik, Tuhan itu tidak cuma memakai laki-laki doang di dalam karya keselamatan ya, di dalam hal-hal yang baik, tapi Tuhan juga memakai perempuan di dalam karya keselamatan dan juga di dalam hal-hal yang baik. Nah, kalau kita lihat nih, ya tadi kakak cerita tentang mama ya. Nah, ketika mama kita juga melakukan hal yang luar biasa, melakukan hal yang baik buat kita, pasti sepatutnya kita itu harus patuh ya sama mama, harus nurut sama mama, kita harus bisa menyenangkan hati mama juga. Lewat apa sih? Ya, kita membantu mama, kita belajar yang baik di rumah adik-adik ya. Lewat firman Tuhan hari ini juga kita belajar kan tadi bahwa bagaimanapun kita, apapun jenis kelamin kita, itu tetap berharga di mata Tuhan, tetap dipakai oleh Tuhan Yesus. Jadi tetap semangat adik-adik dalam menjalani hari-hari kita, tetap rajin belajar ya adik-adik, rajin berdoa, rajin bantu mama sama papa juga di rumah. Jangan lupa juga untuk selalu baca firman Tuhan setiap hari. Baiklah adik-adik, sudah tiba waktunya kita untuk selesai firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami ucap syukur karena kami sudah mendengarkan tentang firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada hari ini memberikan kami pengertian bahwa sekalipun kami perempuan, kami sama di mata Tuhan, kami boleh Tuhan pakai untuk rancangan Tuhan yang baik dan mulia. Tuhan, terima kasih Tuhan tidak memandang laki-laki dan perempuan. Tuhan memandang laki-laki dan perempuan itu sama. Kami ucap syukur karena kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman ini menguatkan kami dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan menutup ibadah kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi